Masih banyak yang seumuran saya itu masih senang dengan hal-hal duniawi. Ya bukan berarti kita nggak boleh ya. Maksudnya bukan berarti misalkan kita nggak boleh lakuin hobi, misalkan kalau saya hobi badminton saya nggak boleh gitu ya, bukan gitu juga. Tapi dalam artian kok anak-anak muda ini lebih senangnya ke duniawi, nggak peduli akan kebenaran firman Tuhan. Kok saya mau? Yaitu karena saya ada dua role model Bapak Ibu. Ada dua role model di dalam hidup saya. Yang pertama itu adalah yang pasti Tuhan Yesus. Ya, yang pasti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi role model bagi saya untuk saya dapat membenahi hidup saya, membenahi diri saya untuk lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi role model saya adalah Pastor Dedi. Beliau yang terus menuntun saya, mengajarkan saya ke arah yang lebih baik. Ya, di saat saya juga dulu bukan jalan yang lurus-lurus saja Bapak Ibu. Mungkin kalau Pastor Dedi dan kita pasti paham saya dulu di mana. Ya, saya dulu baca sekali. Oke, hari ini sebenarnya ada perubahan satu tema yang sudah saya persiapkan sebenarnya sudah lama, karena sudah 3 minggu yang lalu saya diberitahu kalau akan dijadwalkan pada hari ini. Sebenarnya ada satu tema yang ingin saya bawakan, tetapi di detik-detik terakhir ya, di beberapa hari yang lalu, entah saya merasa saya ingin mengganti tema yang akan saya bawakan pada hari ini. Dan pada hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu adalah kita harus mengerti yang namanya doa. Jadi kita hari ini akan belajar apa itu doa dan apa sih tujuannya daripada doa. Nah, kenapa saya katakan berubah di detik-detik terakhir? Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya hampir 1 minggu yang lalu, ya, saya menemukan banyak sekali pengalaman, banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman, dari lingkungan sekitar yang sampai saat ini tidak mengerti apa itu doa. Ya. Saya katakan doa itu bukan buat puisi. Kenapa? Karena teman saya banyak yang bercerita, oh saya nggak bisa berdoa, kamu aja yang sekolah teologi yang berdoa. Emang doa itu apa? Doa itu adalah komunikasi, betul ya? Jadi doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan, komunikasi antara anak dengan Bapa. So, kalau doa itu adalah sebuah komunikasi, kita berbicara. Contoh, saya berbicara dengan Pastor Baby. Apakah itu butuh kehadiran khusus? Enggak butuh kebutuhan kehadiran khusus. Kalau saya mau berbicara dengan bapak saya, apakah saya harus ke sekolah teologi dulu? Nggak harus. Karena doa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau doa itu aja kita nggak paham, bisa gawat. Ya, terutama di generasi seumuran saya. Banyak yang mengatakan, oh saya nggak bisa doa, kata-kata saya nggak bagus. Dan seperti tadi saya bilang, doa itu bukan baca puisi. Tuhan nggak perlu bahasa yang rumit-rumit, kau susun sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Tuhan nggak perlu. Ya. Tuhan melihatnya itu adalah hati. Apakah kau mau bersungguh-sungguh untuk berkomunikasi atau hanya sekedar ya jadi sorotan di depan publik aja? Jadi itu yang kita mau belajar pada hari ini. Mungkin bisa dibantu kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Oke, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 kita buka bersama-sama, kita akan belajar.
saudara firman Tuhan pada hari ini mengenai doa, ya, apa itu doa dan tujuannya itu apa. Bisa. Oke, ya, sambil kita menunggu saya akan bacakan untuk kita semua, ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan berikut, yaitu pengetahuan akan hidup yang kekal. Baik, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Jadi menurut kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, ya. Ya. Di sini dikatakan apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia, Tuhan, ya, mengabulkan doa kita. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. Kadang-kadang begini Bapak, kita berkomunikasi sama Tuhan, kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, kita khawatir misalkan, aduh, bulan depan saya mau makan apa ya? Makannya dari mana? Saya dapat kerja dari mana? Dapat uang dari mana? Aduh, minggu depan anak-anak udah harus bayar sekolah misalkan, udah harus bayar sekolah, bayar cicilan lain-lain. Emang Tuhan nggak tahu? Tuhan pasti tahu. Tuhan nggak perlu apa, kok nggak perlu ngomong apa-apa di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah tahu. Hanya Tuhan ingin kita itu berkomunikasi. Sama seperti halnya begini. Di dunia ini ada yang namanya tukang cukur atau enggak? Ada tukang cukur nggak? Banyak ya. Kita banyak, ada barbershop mau yang keliling pakai iketan di bawah pohon juga ada gitu. Ya. Di dunia ini ada tukang cukur. Tapi kenapa masih banyak yang belum? Kenapa masih banyak yang rambutnya nggak karuan, panjang, berantakan? Karena apa? Nggak mau datang. Yang keliling aja harus dipanggil dulu. Om, mau cukur om. Kalau nggak dipanggil, kita nggak datang, emang bisa kita punya rambut bisa beres, bisa benar, ya nggak bisa. Makanya itu apa? Kalau banyak orang yang bilang, wah Tuhan itu nggak ada lah, buktinya masih banyak orang yang susah di dunia ini. Percaya saya, dulu sudah lakukan apa? Sudah datang belum sama Tuhan? Ini sudah lakukan kehendaknya belum? Jangan-jangan mintanya selama ini untuk diri sendiri. Ya, itu yang kita belajar tadi. Makanya di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, ini sama halnya dengan apa namanya? Di ayat di mana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi itu yang kita harus mengerti, bahwa doa satu adalah komunikasi.
komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, komunikasi jadi nggak perlu yang namanya keahlian khusus, gelar khusus, cukup dari kita yang mau melakukan atau enggak. Oke. Ya, terus apa lagi tujuan doa? Ya, tadi kita sudah mengerti doa itu adalah komunikasi. Lalu apa itu tujuan doa? Ya, salah satu alasannya kenapa doa itu menjadi penting adalah karena doa itu bisa menenangkan hati kita. Ya. Saya seringkali begini. Saya kerja dari rumah ke Bekasi, itu jaraknya hampir 1,5 jam sampai 2 jam. Di jalan kadang stres, tergantung, kadang naik motor, kadang naik mobil. Tapi sama aja, saya di jalan juga begini. Saya di jalan berpikir kalau saya stres terus, ya, maksudnya saya memikirkan apa yang ada di depan saya terus tanpa memikirkan hal-hal yang positif, saya pasti di jalan itu udah nggak bisa dikontrol. Entah nanti marah-marah, karena kan banyak yang aneh-aneh di jalan, ya tiba-tiba nyebrang, tiba-tiba motong jalan. Caranya saya adalah saya lebih baik ngobrol sama Tuhan. Karena saya di jalan begitu, saya pakai helm, tutup, saya ngobrol aja. Saya ngobrol, saya cerita sama Tuhan. Tuhan, ini di jalan agak stres ya. Kok orang-orangnya ngeselin ya, suka motong, ya suka belok tiba-tiba gitu kan. Ya saya bilang, kasih kesabaran itu, jangan sampai nantinya saya malah berbuat yang enggak. Dalam artian apa? Ya mungkin saya dalam artian mengeluarkan kata-kata umpatan yang enggak baik. Daripada saya melakukan itu, mending saya ngobrol sama Tuhan. Saya cerita sama Tuhan, apa sih yang jadi keseharian saya, apa yang jadi keluhan saya. Itu lebih baik, lebih senang. Kalau misalnya di mobil, ya biasanya saya setel lagu-lagu rohani. Itu yang menenangkan hati sambil saya ngobrol menuju Tuhan. Ya itu yang saya lakukan. Kenapa? Tujuan doa itu menjadi ketenangan buat kita. Ya, ingat ya, Bapak Ibu. Kalau nanti kita selesai dari sini, pulang dari sini, tolong diingat yang namanya ya, ini sudah muncul. Ingat kata-katanya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa. Tetapi dengan satu catatan, apa? Meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Belajar untuk merendahkan hati. Ya, belajar untuk ikut kemauan itu. Bukan maunya dan ya kalau pakai sedikit ya jangan ngikutin nafsu duniawi terus. Karena begini Bapak Ibu, saya mungkin mau sedikit cerita. Saya sudah 3 tahun merantau keluar. Ya, jujur berat rasanya karena apa namanya, semua harus begini. Ya mungkin kalau tinggal mandi makan sendiri ya udah bisa. Tapi yang saya maksud di sini adalah saya tidak ada mentor secara rohani, secara langsung. Saya biasanya dulu ditemani Pastor Dedi nanti kita untuk setiap malamnya dulu atau setiap harinya atau setiap minggunya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika saya di perantauan, saya sendiri. Apakah saya bisa kuat terus gitu? Hanya karena saya punya gelar?
saya nggak kuat karena saya punya basic, saya punya pengalaman hidup yang nggak mengenakan. So makanya saya masih butuh yang namanya mentor. Tahun pertama berjalan, jujur saya udah hampir kayaknya udah waktu saya kayaknya udah nggak mau lanjut yang namanya pelayanan atau ikut Tuhan lagi. Capek karena nggak ada yang bimbing. Apalagi waktu itu saya penempatannya adalah di wilayah Bali, Pulau Bali, terkenal dengan apa namanya lingkungan, ruang lingkup, pertemanan, gaya hidup yang kalau kita bisa bilang itu melenceng dari udara tinggi. Itu yang membuat saya kok merasa jadi berat. Biasanya saya selalu mengingatkan sama pastor itu bersama lagi kita, ayo berdoa, baca Alkitab, kita mengujinya berakhir. Selalu diingatkan. Tapi ketika di sana, ya saya semuanya mandiri semua, benar-benar. Saya merasa berat. Tapi ketika saya merasa apa ya, sudah kok hampir down ya, saya hampir menyerah ya. Tiba-tiba ada penguatan lagi dari Pastor Dedi yang selalu mulai gimana kabarnya, rajin berdoa, termasuk sama Oma pun sebenarnya rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Selalu ada caranya Tuhan untuk menguatkan saya meskipun ya mungkin kalau saya bilang terjatuh ya terjatuh. Kenapa? Ya mungkin kalau dari tadi ada yang melihat salah satu ada tinta ya yang dari pulpen snowman ya menempel permanen di jari saya. Itu salah satu bukti saya sempat down. Tapi tujuannya apa? Meskipun saya ngerti, saya nggak nyadar. Yang saya buat adalah tanda salib. Di jari saya ini adalah tanda salib. Tanda saya pernah, kalau saya menandakan ini, tanda saya pernah jatuh. Saya hanya butuh pertolongan. Saya nggak butuh yang namanya pertolongan daripada manusia. Dalam artian saya mengharapkan secara penuh ya, dan manusia pun. Tapi Tuhan selalu menggunakan orang-orang lain untuk menolong kita. Ya, so mengandalkan Tuhan, tetapi tidak mengandalkan manusia. Dan itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar kenapa saya tadi di awal sampaikan bahwa Pastor Dedi adalah role model saya. Ya, beliau membantu benar-benar merangkul. Ya, meskipun dulu saya menganggap apa ya, saya ini kayaknya nggak layak kan. Kalau misalkan disuruh berdiri di sini gitu ya, suruh berdiri di sini ngomong gitu kan, kayaknya nggak layak kalau saya merasa gitu. Tapi selalu diingatin sama Pastor Dedi, apapun yang jadi masa lalu itu sudah masa lalu. Sekarang ya sudah sekarang. Sekarang apa pilihannya?
akhirnya ya hanya kesengsaraan aja, nggak dapat kebahagiaan, nggak dapat apapun itu. Ya, jadi makanya selalu diingatkan untuk lebih baik itu Tuhan. Ya, karena begini. Ya seperti tadi saya cerita, ketika saya depresi, mungkin stres ya, berada sendiri di luar sana, apa sih yang saya lakukan? Saya berdoa, meskipun tekanannya itu lebih kuat bagi tekanannya jauh lebih kuat, itu yang saya rasakan. Ya, tekanan-tekanan untuk ajakan melakukan hal-hal yang di luar dari kesenangan Tuhan, melakukan ajakan itu diajak untuk melakukan hal-hal yang Tuhan gak pernah senangi. Ya. Itu adalah tujuan daripada berdoa. Untuk apa? Mendapatkan ketenangan hati. Ya, selain daripada ini, ya apapun yang kita minta, ya, itu akan dikabulkan. Oke, mungkin bisa dibantu lagi, Pastor Yoyo. Kita buka Alkitab kita di Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Oke, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Ya, perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, ini ayat yang sudah begitu familiar bagi saya dan beberapa ayat yang lainnya. Tapi yang ini begitu familiar, begitu biasa kita dengar. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, tadi dikatakan boleh kembali ke ayat yang ke-6. Kembali ke ayat yang ke-6 tadi. Ya, di sini dikatakan apa? Janganlah hendaknya kita khawatir dengan apapun itu. Tuh, nggak perlu khawatir apapun yang kita hadapi saat ini, hari-hari ini, ya, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini. Saya mau katakan begini, kalau Tuhan menolong saudara dan saya di tahun lalu 2023, 2022, 2021, 2020 saat berat COVID, 2019 dan seterusnya. Kalau Tuhan menolong, kenapa sekarang masih khawatir? Saya mau sampaikan, banyak berdoa, banyak komunikasi sama Tuhan, bangun hubungan itu. Karena apa? Yang tadi saya bilang, doa itu nggak harus yang namanya baca puisi, buat bait 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena doa itu adalah tentang komunikasi. You ngobrol sama Bapa. Orang Kristen itu udah dikasih privilege. You bisa manggil dia Bapa loh. Manggil dia Bapa. Ngobrol, udah kayak anak sama Bapa. Tapi kadang apa? Kita lupa. Ya, kadang kita lupa untuk datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan kalau lagi sedih aja. Udah senang, ya udah Tuhan di belakang. Jangan lihat lagi tuh, udah kelewat. Tuhan, baru kelewat Tuhan. Jangan lagi. Arahnya bermelenceng. Oke. Jadi itu ya. Doa adalah komunikasi dan tujuannya adalah untuk menenangkan hati. Kemudian apa? Ya. Ini dikatakan dalam segala hal, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi perlu diingat, doa satu tujuannya adalah untuk
menenangkan hati. Kemudian apa? Kalau ini perlu diingat di garis bawahi, doa adalah pengucapan syukur kita sama Tuhan. Gak usah jauh-jauh, setiap hari kita berdoa, kita ucap syukur apa? Tuhan, terima kasih masih diberi kesempatan untuk hidup, termasuk hari ini. Hari ini masih diberi kesempatan, artinya Tuhan masih punya rancangan, masih punya rencana yang indah buat hidup Bapak Ibu dan kita sekalian. Let's go. Jangan stop sampai di sini untuk terus ikut Tuhan. Ya, jangan pernah berhenti untuk komunikasi sama Tuhan. Karena yang sebelah aja 5 kali sehari. Ya. Makanya saya mau sampaikan, banyak dari kita yang sering lupa ngobrol sama Tuhannya cuma 1 kali dalam seminggu. Banyak tuh yang seperti ini. Saya bukan menghakimi, tapi ini jadi peringatan akan kita, termasuk saya juga. Nah, termasuk peringatan buat saya juga. Yuk ngobrol sama Tuhan cuma seminggu sekali. Itu pun kadang sambil bercanda-canda. Ya, di sebelah ya, di sebelah di dekat sebelah. Saya ini bercanda. Kenapa ini nggak bisa setiap hari untuk ngobrol sama Tuhan? Jangan datang sama Tuhan itu kalau cuma lagi butuh datang, nangis-nangis, lucu-lucu, yang banyak. Tapi begitu semua udah dikasih, udah dikabulin doanya, ditinggal. Memang dipikir Tuhan itu permain karet atau gimana? Saya sampaikan, Tuhan itu jangan datang sama Tuhan saat kita berdoa. Datangnya itu setiap hari. Lu mau sedih, mau senang, mau flat biasa aja, datang sama Tuhan, ngobrol, komunikasi sama Tuhan. Ucapan syukur, ngobrol, cerita. Jangan ceritanya sama hal-hal lain. Jangan berharapnya sama yang lain. Karena dari yang lain itu nggak akan dapat apa-apa, nggak akan nggak akan memberikan ketenangan. Yang ada yuk setiap harinya nanti akan mengeluh terus. Berat nggak jalannya gitu? Kalau secara daging capek. Boleh nangis nggak? Saya kasih tahu. Mungkin di sini juga banyak yang mengalami. You nggak perlu ngomong aja, diam. Ngomongnya pakai air mata. Bisa. Makanya kan ada Alkitab. Ya, Tuhan mengerti tetesan air mata. Itu yang perlu saudara ini. Dia nggak perlu ngomong, Tuhan bisa paham. Dia cuma nangis kok, keluarin air mata. Hebat. Itu Tuhan. Ya. Yang terakhir, ayat yang terakhir berdasar mungkin habis ini saya mau tutup. Tolong dibantu untuk Yohanes 4 ayat yang ke-14. Ya. Yohanes 4 ayat yang ke-14.
Yuk kita baca sama-sama Yohanes 4 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Selanjutnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu apa? Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, yang dimaksud di sini apa? Tadi disampaikan di ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan itu adalah air kehidupan. Ya. Tujuannya apa? Maksud saya apa untuk menampilkan ayat yang ke-14 sampai dengan cerita tadi sedikit, mungkin sedikit saya sambungkan ya dari tujuan dan doa itu. Ya, dari sini dikatakan bahwa Tuhan menyampaikan bahwa Dia adalah air kehidupan. So kalau kita paham bahwa Tuhan adalah air kehidupan, bahwa ketika kita minum, ya, minum air kehidupan itu, air yang membuat kita tidak akan haus lagi. So kenapa ini cari yang lain? Kenapa cari yang lain? Ya, kenapa tadi saya sampaikan? Saya bukakan sampai ke ayat yang ke-18. Karena pada hari-hari ini, ya, percayanya bukan sama Tuhan Yesus, tapi sama yang di gunung, sama yang di pohon-pohon, kadang sama yang batu-batu. Lebih percaya itu sama Tuhan, lebih sering ngobrol itu sama daripada sama Tuhan. Ya itu yang mau saya sampaikan. Kalau kita sudah paham Tuhan itu adalah air kehidupan, kenapa itu mencari yang lain? Seperti tadi disampaikan dalam perumpamaan perempuan itu mempunyai 5 suami. Yang dalam arti apa? Ya, kepercayaan. Kita berbicara soal kepercayaan di sini. Perumpamaan tadi. Ya, seseorang yang memiliki banyak sekali tuan, banyak sekali master, Lord, yang sebenarnya bukan Tuhan atau yang pemilik segalanya. Ya, jadi sebagai penutup saya di sini saya sampaikan, ya, apa sih tujuan doa? Satu, ya, tadi memberikan ketenangan di dalam hati kita, memberikan kenyamanan, ya, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, itu doa memampukan kita untuk melawan segala godaan, ya, segala tekanan-tekanan dari si jahat, agar kita tidak melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan. Dan yang terakhir, ya, doa itu memberikan kita kemenangan. So kalau tadi yang pertama ketenangan,